murtad kauliyah. Sekalipun kauliyah ini kada dihukumkan kafir secara mutlak, apabila dia bertaubat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan ampuni. Satu ucapan yang apa? Oh, agama itu sama baiknya. Enteng benar Pak? Agama itu sama aja baiknya. Kalau agama itu sama baiknya, kada turun ayat Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Itu mengkonter satu pendapat yang mengatakan agama itu sama. Kada sama. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Hati-hati berucap. Kadang-kadang yang mengucapkan nih orang-orang yang berpengaruh di tengah umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini, malam Rabu, malam Arba'ah, tanggal 31 ya. Tanggal 31 bulan Maret, tanggal 13 bulan Syawal 1447 Hijriah. Kembali ulun sampaikan kepada jamaah sekalian, bagi yang belum memulai untuk melaksanakan saum bulan Syawal, puasa bulan Syawal masih panjang, bulan Syawal masih ada kesempatan 15 hari lebih untuk bisa memulai. Jika kita memulainya juga dengan sehari puasa sehari tidak pun masih cukup, karena ini sangat pantas untuk tidak ditinggalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man shoma Ramadan summa atba'ahu bi sittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh tentu maksudnya, kemudian diikuti 6 hari dalam bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Satu ibadah yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, kaum-kaum nabi terdahulu, kecuali kepada Nabi Muhammad dan umatnya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada saat seorang ibu-ibu yang masih aktif menstruasi datang haid, ada beberapa hari tertinggal bulan puasa, maka dibayari dahulu hutangnya 6 hari, bayari 6 hari, kemudian puasa 6. Pertanyaannya kayak Bapang, lamun membayari hutang baimbai lawan puasa 6. Nah, jumhur ulama melarang, kada membolehkan, kada boleh. Tapi mengenai puasa sunnah, puasa 6 pian rutin, puasa Senin Kamis, kemudian pian puasa 6 hari di bulan Syawal yang melewati hari Senin dan melewati hari Kamis, maka pian mendapat pahala puasa 6 dan mendapat pahala puasa Senin dan puasa Kamis. Itu pun tidak 2 niat, karena ibadah itu tidak ada 2 niat. Umpamanya pian berniat puasa 6, kemudian pian berniat puasa malam hari Senin, itu tidak. Tapi jika pian melewati dalam puasa 6 itu ada hari Senin, ada hari Kamis, dan pian rutin sebelum bulan puasa ini melaksanakan Senin Kamis, maka hari itu Allah memberikan 2 pahala. Puasa
Syawal 6 hari dan puasa Senin Kamis. Pertanyaannya, nang mana niatnya? Niat Senin Kamis kah? Niat bulan Syawal 6 hari? Tentu itu niat bulan Syawal 6 hari. Karena Senin Kamis berlaku bulan apapun. Tapi 6 hari itu hanya pada bulan Syawal. Bismillah. 6 hari hanya pada bulan Syawal. Jadi berniatnya bulan Syawal. Namun ulama sependapat jangan digabungkan antara yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib itu qada puasa, yang sunnah itu puasa 6. Nah, itu kada boleh. Sehingga ada yang mengatakan seperti contoh kita datang ke takmir masjid Al-Fat, kemudian menyerahkan uang 50.000 rupiah. Ini takmir kami berwakaf umpamanya. Datang kepada seseorang, bukan takmir, yang kita pernah pinjam dengan kawan kita 50.000. Lalu kita bayari, ini bayar utang 50.000, kemudian bersedekah 50.000. Pasti nang mau hutang ini berpikir, berarti nang dalam amplop ini berapa jumlahnya? 100.000, karena 2 kali 50. Nah, Mbak dibuka amplopnya 50.000 aja duitnya. Balik bertanya, nang mana nang bayar utang? Namanya yang bersedekah. Jadi sedekah dengan qada puasa berbeda. Tapi jika puasa berbarengan dengan hari Senin dapat 2 pahala. Sekalipun puasa Seninnya tidak berniat. Kita hanya berniat puasa 6. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kajian malam hari ini ulun meneruskan kajian tadi malam di Masjid Muhammadiyah Sungai Miai tentang orang-orang yang dilaknat oleh malaikat. Ada 2 tema, insya Allah tema selanjutnya, orang-orang yang didoakan malaikat. Laknat malaikat, doa malaikat, itu sangat kita perhatikan. Jangan dikira doa padahal itu laknat. Laknat itu kutukan. Kutukan malaikat, mengutuk, melaknat. Jadi kita masih pada posisi orang yang dilaknat oleh para malaikat. Tadi malam kan kayak itu tema kita. Siapa yang dilaknat malaikat? Malam tadi sudah menjelaskan orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran. Orang kafir tapi matinya muslim, maka tidak dilaknat. Tapi orang kafir yang mati dalam kekafiran dilaknat. Siapa ya orang kafir yang matinya muslim? Apa seorang sahabat Nabi yang bernama Usairim bin Ashal. Usairim bin Ashal ini seorang apa? Seorang prajurit kafir yang sangat tangguh. Tapi hidayah Allah kada bisa ya. Ada yang menolak. Menjelang perang Uhud, Usairim bergabung kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, saya berbaiat, saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, izinkan saya ikut berperang. Perang Uhud, dahsyat sekali perangnya. Maka Nabi mengizinkan setelah dia masuk Islam. Selama hidupnya dilewati dengan kekafiran dan kebencian terhadap Islam. Tapi di detik-detik terakhir dari kehidupan, Allah memberikan hidayah. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga dia masuk Islam dan ikut berperang. Jemaah sekalian, sampai musuh-musuh umat Islam, orang yang tidak beriman, memerangi pada perang Uhud itu, merasa kaget. Ini kenapa nih kawan kita maka membelot, kawan kita masuk Islam dan memerangi kita. Dan dia tahu kekuatan Usairim ini luar biasa dalam berperang. Maka akhirnya dia dikeroyok dan dia mati dalam keadaan perang Uhud itu. Jadi kalau pian melihat 70 syuhada ada. Usairim bin Ashal, tapi namanya bukan itu. Muhammad Sa'ad bin Sabit kalau tidak salah. Panggilannya Usairim bin Ashal. Pada saat Usairim ini wafat pada perang Uhud, maka Nabi Muhammad SAW katakan, apa? Itu sahabatku yang mati dan dia tidak pernah sholat seumur hidup. Jadi pian harus tahu ceritanya dari awal.
Kalau kada tahu cerita ini dari awal, orang kada sholat seumur hidup aja masuk surga. Kan gitu. Itu dia mati masuk surga, kada pernah sholat seumur hidup. Kada pernah berudu seumur hidup. Jadi, biasanya untuk enteng-enteng akan tuh diambil tuh, kada saling sholatan masuk surga. Padahal kada tahu jalan ceritanya kayak apa. Dia seorang yang berperang, kada sempat melewati waktu sholat. Setelah dia berikrar untuk masuk Islam dan terbunuh dia dan masuk surga. Nah itu. Jadi orang kafir yang mati dalam keadaan kafir itu yang dilaknat. Adapun orang yang kafir perjalanan hidupnya, kemudian menjelang kematian masuk Islam. Itu sering terjadi, Pak. Hadis yang sahih menceritakan tentang siapa? Tentang seorang Yahudi yang Nabi Islamkan di detik-detik terakhir dari kehidupannya. Nabi itu satu sifat yang seyogyanya kita ikuti. Kada pernah mendengar orang sakit Islam atau tidak Islam kecuali Nabi membesuknya. Nabi menengoknya. Mendengar ada tetangga Yahudi yang sedang sakit, maka Nabi datang ke rumahnya. Di kesempatan terakhir dari hidupnya Yahudi itu, kesempatan Nabi untuk mendakwahi. Nabi masuk dan Nabi berkata, "Aslim. Kawal saudaraku, masuk Islam aja sudah." Ini Yahudi yang sepanjangan hidupnya Yahudi, di saat napasnya sepotong-sepotong, hendak terjadi kematian, Nabi datang dengan menawarkan Islam. Menawarkan Islam. Yahudi yang hendak mati ini, ayahnya yang ada di sampingnya, dengan redaksi hadis, wa nazara ila abihi wa indah. Dan dia tengok ayahnya yang ada di sampingnya. Kenapa menengok ayahnya? Setelah diajak Nabi masuk Islam. Seolah-olah si Yahudi ini minta isyarat, minta izin kepada orang tuanya agar dia diizinkan. Hidayah lewat orang kafir. Hidayah itu lewat orang kafir karena lewat ayahnya. Ayahnya itu Yahudi. Apa kata ayahnya, mbah anaknya itu menolak? Wahai anakku, Ati'abal Qasim, silahkan kalau mau mengikuti agama Nabi Muhammad, agama Islam, silahkan. Diucapkan oleh ayahnya yang pemimpin Yahudi itu. Prosesnya Nabi mengajak masuk Islam, yang diajak masuk Islam menengok kepada ayah yang ada di samping, ujar ayahnya, ayo jangan kayak menanak masuk Islam. Mendengar izin itu, maka seorang Yahudi ini berkata, la ilaha illallah. Perkataan pertama dan perkataan terakhir yang diucapkan. Pertama dan terakhir, kenapa? Tidak lama setelah itu dia mati. Bagaimana respon Nabi Muhammad SAW? Mendengar seorang Yahudi di detik-detik terakhir dari kehidupan mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Satu kalimat tauhid yang diucapkan menjelang kematian dengan penuh ketulusan, keikhlasan, maka Allah menyelamatkan dia daripada dahsyatnya api neraka. Itu yang ulun ingin katakan. Kalau orang kafir, jangan kita cap lebih dulu sebelum dia kematian, sebelum dia mati. Karena hidayah itu bisa datang pada saat kritis, pada detik-detik akhir daripada kehidupan. Yang kedua yang sudah ulun jelaskan juga malam tadi, siapa yang dilaknat itu adalah orang yang murtad. Murtad dengan orang kafir beda. Islam menghukum lebih keras kepada orang murtad daripada orang kafir. Orang kafir Yahudi Nasrani dengan orang murtad itu lebih dibenci Islam Allah kepada orang murtad. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada satu kaum yang kafir setelah beriman. Orang beriman kemudian kafir, apa ngarannya? Murtad. Bagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang yang murtad, tinggalkan agamanya. Wa syahidu anna ar-rasulah haq. Dia bersaksi sebelumnya bahwa Nabi Allah dan Rasulullah itu adalah benar. Wa ja'athumul bayinat.
Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Orang yang murtad, orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sedikit menjabarkan tentang murtad ini. Bismillah. Kita tahunya murtad itu apa? Orang Islam keluar daripada agama Islam, pindah kepada agama lain, apapun alasannya. Harta, perjodohan, pernikahan, pangkat jabatan, kemudian murtad. Itu yang kita tahu. Murtad seperti ini murtad i'tiqadiyah, murtad akidah. Ada dua lagi yang jangan dianggap enteng. Murtad kauliyah dan murtad fi'liyah. Murtad kauliyah, sekalipun kauliyah ini kadang dihukumkan kafir secara mutlak, apabila dia bertaubat sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan ampuni. Satu ucapan yang apa? Oh, agama itu sama baiknya. Enteng benar, Pak? Agama itu sama aja baiknya. Kalau agama itu sama baiknya, kada turun ayat Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Itu mengkontur satu pendapat yang mengatakan agama itu sama. Kada sama. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Hati-hati berucap. Kadang-kadang yang mengucapkan nih orang-orang yang berpengaruh di tengah umat. Orang berpengaruh. Kada usah saling mencaci, benar itu. Jangan saling mencaci. Nabi melarang kita mencaci agama orang lain karena berakibat agama kita dicaci. Jangan saling mencaci, benar. Tapi yang kada benar, jangan saling mencaci di antara umat beragama, ujarnya. Karena agama itu sama baiknya. Di sini rusaknya. Di sini rusak. Jangan saling mencaci antar umat, betul. Dilarang Nabi mencaci. Tapi perkataan agama itu sama baiknya, ini bertentangan dengan surah Ali Imran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ulama menghukumkan ucapan ini murtad qauliyah, ucapannya. Dan ini harus bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau apa? Syariat Islam itu kan dicocok lagi sekarang. Enteng benar mengucapkan tuh. Syariat Islam itu kan dicocok lagi hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Syariat Islam itu mulai di zaman Nabi sampai hari kiamat adalah cocok. Yang kada cocok itu otak kita. Yang kada cocok cara berpikir kita. Allah mengatakan syariat Islam itu benar. Ada seorang yang mengatakan sekarang kada cocok lagi kita pakai syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maidah ayat 50 apa? Apa hukmul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu pakai dalam kehidupanmu? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum Allah? Syariat Islam. Tapi orang bisa katakan syariat Islam itu yang baik liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin terhadap Allah Ta'ala. Pada saat dia berkata syariat Islam itu tidak cocok, maka dia tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Terlepas di negeri kita ini pakai syariat Islam atau tidak. Tapi dalam keyakinan orang beriman, syariat Islam yang terbaik. Syariat Islam yang terbaik. Lagi pula sering orang mengatakan, oh negeri Indonesia itu negeri tauhid, negeri kafir. Ini apa, kaum khawarij, Pak. Kaum khawarij seperti ini. Kada merasakah dia punya anak sudah 7 hikung, kemarin akad nikah secara apa? Secara Islam. Ada syariat Islam di negeri ini. Seseorang boleh menikah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 2 orang saksi, 1 wali dan mas kawin. Ini syariat Islam. Islam mengajarkan pernikahan seperti ini. Berarti ada syariat Islam di negeri ini. Bukan kosong, bukan penuh. Jangan pernah dicap negeri ini negeri kafir. Itu berdosa kita. Berdosa. Sekalipun kita akui syariat itu tidak penuh. Tidak penuh dipakai. Kita belum memakai kisos. Kisos itu apa?
Al-qatlu bil qatli. Apabila membunuh, maka balasannya dibunuh. Belum berlaku itu. Belum berlaku. Pada Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran apa? Wa fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang yang mau berpikir. Di mana Pak masuknya dalam akal pikiran kita? Kisos itu orang membunuh, dibunuh. Mempraktekkan membunuh, dibunuh itu, ujar Allah ada kehidupan. Padahal ini menggugurkan nyawa seseorang. Dalam kisos itu ada sebuah kehidupan orang yang mau berpikir. Artinya apa? Yang Allah Ta'ala bicarakan tuh efek jerah. Efek jerah. Di Saudi Arabia, kadang terdengar pembunuhan-pembunuhan. Kalau kadang-kadang di negeri kita, berebut pacar aja berbunuhan. Iya kah? Bertengkar berbunuhan. Murah sekali harga nyawa di negeri ini. Karena apa? Tidak menerapkan hukum qisas. Jika menerapkan hukum qisas, dia bernafsu mau membunuh, berpikir 1000 kali. Apabila aku bunuh dia, maka aku akan terbunuh. Kan kayak itu. Aku akan terbunuh. Maka ini yang Allah katakan. Dalam kisos itu ada kehidupan. Efek jerahnya terjadi kepada semua umat manusia. Nah, Bapak-bapak hadir rahimakumullah, bagaimana Allah di dalam Al-Quran Al-Imran 87 akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir tapi setelah beriman. Ngeri Pak, kadang-kadang kita melihat umurnya sudah 70 tahun, nenek-nenek, bahkan lebih daripada 70 tahun, meninggalkan Islam, pindah kepada agama lain. Alasannya kan apa, Nek? Tinggalkan Islam. Agama yang baru ini agama nenek moyangku. Apapun alasannya, agama nenek moyang atau agama apa, kada boleh, kada berhak. Jika kita hidup di tengah komplek Pak, masyarakat, di tengahnya ada orang yang tidak beragama Islam, mau Yahudi, mau Nasrani. Pada saat salah satu keluarga Nasrani yang ada di komplek kita itu wafat, dan orang-orang yang satu iman tidak ada yang datang mengurus jenazahnya, maka umat Islam wajib mengurus jenazah orang yang Yahudi Nasrani meninggal itu. Dibersihkan, dimandikan, tapi kada ada disolatkan. Kalau bang dimandikan, lalu sholat, Allahumma firlah warhamu, itu kada masuk. Karena ada agamanya beda. Tapi Islam menghargai seorang jenazah. Bersihkan, mandikan, kuburkan. Tapi jika yang mati itu orang murtad, maka perintahnya apa? Lepaskan jenazahnya di tempat yang banyak sekali binatang buasnya. Biar dicabik-cabik oleh binatang buas. Saking bencinya kepada orang yang mempermainkan agama. Kalau dia Nasrani dari lahir, dari orang tuanya, itu pilihannya. Dan kita tidak katakan baik, tapi pilihannya. Tapi kalau orang yang sudah umur 70 tahun murtad, ini Allah benci sekali. Meninggalkan agama keyakinannya kepada agama yang baru. Dan itu dilaknat. Nah kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang dilaknat. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad fi Fadailus Sahabah bi isnadin sahih. Hadisnya sanadnya sahih. Apa kata Nabi? Siapa yang mencaci sahabatku, maka Allah dan malaikat akan melaknat kepadanya. Sahabat Nabi. Jangan caci sahabat Nabi. Tahu aja kita sahabat Nabi menuainya, ada nombor pada sahabat Nabi ke rambutnya. Oh ada sahabat Nabi di Indonesia. Kenapa? Karena dia berdapat lawan Nabi. Kada ada yang berdapat lawan Nabi itu Nabi sudah wafat. Jadi ceritanya itu bohong. Tapi yang ngaran sahabat Nabi itu apa? Was-sahabi kullu ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi walau marratan wahidatan wa amana bihi wa ma ta'ala dzalik. Itu syarat sahabat Nabi. Adapun sahabat Nabi itu setiap orang yang
melihat Nabi sekalipun sekali seumur hidup. Orang melihat Nabi sekali seumur hidup. Tapi beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam, ini sahabat Nabi. Bapak-bapak, luar biasa perjuangan seorang ahli Yaman yang taat kepada orang tuanya. Nabi katakan doanya menembus 7 lapis langit. Siapa ngarannya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni datang ke Madinah. Dia hidup pada masa Rasulullah SAW. Kalau sekarang dekat, kalau dulu Yaman ditempuh dengan jalan darat. Ribuan kilo dengan Madinah. Uwais datang ke Madinah hanya untuk menjadi sahabat Nabi. Bisa menatap Nabi, bisa melihat Nabi, beriman kepada Nabi. Qadarullah, Allah Ta'ala belum memilihnya sebagai sahabat. Di waktu dia datang, dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena berdapatan lawan Nabi. Tapi ibunya berkata, Uwais, kalau sudah sampai ke Madinah, cepat balik. Ini seorang ibu yang kadang mampu apa-apa, tapi dia ingin dirinya sebagai sahabat Nabi. Pada saat dia ingin menunggu Nabi, waktu itu peperangan Rasulullah SAW. Ingat pesan ibunya, cepat kembali. Akhirnya dia tinggalkan dengan kegalauan hati, keinginan menjadi sahabat, tidak tercatat. Makanya Uwais itu tercatat sebagai apa? Tatuha tabi'in. Karena belum pernah melihat Nabi. Hidupnya pada zaman Nabi. Yang digarani sahabat Nabi itu orang hidup pada zaman Nabi, pernah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan mati dalam keadaan Islam. Abu Lahab itu kan sahabat Nabi lah. Lain sahabat Nabi. Dia hidup pada zaman Nabi, malah memerintah Nabi, ini ahlul bait Abu Lahab nih. Tapi kada beriman. Kada masuk. Kada masuk. Beriman dan mati dalam keadaan iman. Sahabat Nabi itu terakhir wafat Abu Kilabah. Abdullah bin Zaid namanya. Panggilannya Abu Kilabah. 110 Hijriah wafatnya. 110 Hijriah. 100 tahun. Ada yang mengatakan 104 Hijriah. Sepeninggal Rasulullah SAW, lebih daripada 90 tahun dia hidup. Dan terakhir wafat. Ini muhajirin. Sahabat Nabi dari Makkah yang datang ke Madinah. Ada sahabat Nabi yang terakhir dari kaum Ansor, orang Madinah. Sahal bin Sa'ad. Wafat tahun 99 Hijriah. Imbah 99 Hijriah, imbah 110 Hijriah itu kada ada lagi yang berhak menyandang predikat sahabat. Kada ada lagi sahabat Nabi. Jadi lucu bin ajaib, pada saat hari ini orang mengaku sahabat Nabi. Kenapa? Ustadz, guru, pian jadi mengaku sahabat Nabi. Aku pernah beberapa kali bertemu Nabi Muhammad SAW. Diwaluhinya kita, Pak. Karena kada benar. Kada ada orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam mimpi, iya. Dalam mimpi, ya itu pun perlu persyaratan. Kata Ibnu Sirin, ada orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi, maka itu benar. Karena syaitan kadang mampu menyerupai. Tapi pernahkah dia mengenal wajah Nabi? Sehingga seorang ulama tabi'in mengatakan hadis ini lebih dititik beratkan kepada sahabat yang pernah bertemu bercengkerama dengan Nabi, malamnya bermimpi. Itu bujur Nabi Muhammad SAW. Tapi kita hidup yang hari ini, bagaimana agar mimpi kita sah bertemu Nabi? Kita pernah membaca Siratun Nabawiyah wasaya. Sirah-sirah Nabi yang sahih. Di dalam kitab itu diceritakan bentuk muka Nabi seperti ini, bentuk rambut Nabi seperti ini, bentuk gigi Nabi seperti ini, mata Nabi seperti ini, Nabi berjalan seperti ini. Dibaca dalam Sirah Nabawiyah. Malamnya bermimpi bertemu orang yang persis seperti dalam sirah itu. Maka betul bertemu Nabi Muhammad SAW. Karena pernah membaca. Ini membaca sirah kada pernah. Pada saban minggu, saban malam Jumat bertemu Nabi Muhammad SAW. Iya, kita diwaluhinya. Dan umat banyak benar yang percaya, Pak ya. Banyak yang percaya. Jangan laknat, jangan caci maki sahabat Nabi. Karena apa? Mencaci maki sahabat Nabi itu adalah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, masuk kepada tema berikutnya kita. Kemudian satu hadis lagi tentang sahabat. Dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi SAW qol, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Apabila kalian mendengar orang yang menyebut-nyebut keburukan sahabatku, maka diam. Jangan umpat menyambat. Atau tinggalkan. Bapak-bapak, ini ngeri juga kadang-kadang. Dalam kajian ada mencaci maki sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan manusia yang tidak pernah lepas daripada kesalahan. Yang paling sering diceritakan siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan itu sahabat Nabi yang Nabi cintai, tapi dia pernah bermusuhan dengan Nabi sebelum dia masuk Islam. Apalagi Muawiyah punya anaknya Yazid bin Muawiyah, yang jelas ada peristiwa Karbala dengan cucu Nabi. Apabila ada yang menceritakan tentang itu, kita jauh-jauh aja. Jangan dengari. Kalau kita termasuk mencaci sahabat Nabi Muhammad SAW, jangan caci sahabat Nabi. Mengenai hidupnya pasang surut, ada yang kadang-kadang dekat waktu belum Islam jauh, itu wajar. Tapi kita tidak mengerti. Ada lagi Pak, yang sering terjadi apa? Peristiwa Perang Uhud. Peristiwa Perang Uhud terjadi kekalahan karena 50 orang yang ada di atas Jabarumat. Bismillah. Kada sabar. 50 orang di atas Jabarumat. Nabi menempatkan pemanah tangguh di atas Jabarumat, 50 orang. Ini yang memanah dari atas mudah ke bawah, sehingga orang kafir Quraisy kocar-kacir waktu itu. Kocar-kacir. Pada saat mereka tunggang langgang lari, meninggalkan kuda, meninggalkan harta rampasan perang, yang 50 di atas Jabarumat diskusi. Kata yang satu, perang udah selesai, kita turun. Kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah sebagai pemimpin pemanah di atas Jabarumat, jangan turun. Apapun yang terjadi di bawah, jangan turun. Sebelum Nabi menyuruh kita turun, bukankah Nabi berpesan kepada kita, jika kami di bawah sudah dimakan burung, jasad kami tercabik-cabik, burung memakan badan kami, jangan turun sebelum kami suruhkan turun. Di sini berdebat yang 50. Yang 10 bertahan, yang 40 turun. Turunnya yang 40 ini untuk menolong sahabatnya. Ada cerita miring di sini. Oh, ternyata yang 40 itu turun, katanya dia bersemangat untuk mengambil harta rampasan perang. Nah, ini menghinakannya. Sahabat tidak seperti itu pendiriannya. Tidak seperti itu. Ingin menolong yang di bawah. Akhirnya kan mereka mati syahid semua. Baik yang di atas Jabarumat, baik yang turun 40 orang, mati syahid. Mati syahid semua. Nah, jangan mencaci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang tersebut. Kemudian siapa lagi yang dilaknat? Menurut sebuah hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nahihata wal mustami'ata. Hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, melaknat orang yang an-naihah. An-naihah itu meratapi musibah, meratapi jenazah. Setelah kematian dia meronta-ronta, mentabuk-tabuk dada, mencabik-cabik baju, mengacak-ngacak rambut. Kemudian ditambah lagi dengan ucapan-ucapan yang tidak benar secara iman. Kenapa maka pian nang mati, maka pian tulang punggung kami. Kami makan napa lamun pian mati. Seharusnya ulun nang badahulu mati. Ini salah terus nih ucapannya nih. Ini naihah ngarannya. Rintihan. Ketentuan kematian kehidupan itu siapa yang mengatur? Allah Ta'ala. Setiap yang terjadi hukum Allah itu ada hikmah. Tapi ada yang meronta-ronta. Ada yang meronta-ronta.
Ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan yang dilaknat juga mustami'atah, orang yang suka mendengar ratapan. Maaf, ada satu keyakinan yang apabila keluarganya mati, orang lain diminta menangis. Yang menangis itu dibayar. Adalah kayak itulah. Wallahu a'lam. Ini nang mendengar dikutuk, nang meronta dikutuk. Jangan merintih. Orang yang meronta-ronta, orang yang meratapi kematian, maka Allah akan tumpahkan di atas kepalanya nanti cairan-cairan tembaga. Luar biasa. Sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin, amun Isa pada hiulunna belum ngelola? Belum. Masih terus. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Abu Hurairah maksudnya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustaushimah. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Allah dan malaikatnya melaknat orang yang minta sambungkan rambut dan orang yang tukang sambung rambut. Adalah tukang sambung rambut. Adakah? Nah berarti ada. Nang minta sambungakan, lawan tukang sambungnya. Biasanya rambut dipotong lah, disambung supaya lurus. Ini nang menyerahkan kepala, lawan nang menyambung rambutnya, kedua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula kenapa gerang rambut panjang dipotong? Mbak dipotong disambung. Ulun membaca hadis ini, dapat pertanyaan dari ibu dan ulun baru tahu itu. Ustaz, kayak apa hukumnya yang rambut itu ditanam? Bekas orang penyakit kanker, kemudian dia apa? Di kemo, rambut semuanya rontok. Ulun pernah melihat orang yang selesai di kemo, tangannya aja disapu di kepala, ini rambut termasuk ke tangannya. Kemudian kankernya sembuh, ini kada mau botak seumuran, maka rambut ditanam kembali. Ada penanaman rambut. Jadi rambut tumbuh lagi. Walau alam itukah maksudnya? Cemulun kedua menjawab, Bu, ini memang bukan disambung tapi ditanam. Rambutnya ditanam. Ya, kalau bisa dihindari. Tapi kedudukan hukumnya tidak menyentuh tentang itu. Yang disebutkan di situ adalah orang yang menyambung rambut. Dan yang terakhir yang dilaknat Allah Ta'ala, la'anallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtashi. Nabi Muhammad SAW melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Biasanya apabila menyogok, dia pasti ada keperluan dengan yang disogok. Keperluannya yang disogok ini menyetujui, memberikan suara, memberikan dukungan. Maka praktek sogok menyogok ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Seapa dosanya orang menyogok itu? Kada ada dosanya. Nabi kada pernah menceritakan dosa sogok menyogok tuh. Dosanya menyogok tuh apa? Berapa? Kada ada ceritanya dosanya. Cuma yang ada ar-rashi wal murtashi wa huma finnar. Yang menyogok dan yang menerima sogok, kedua-duanya masuk neraka. Itu aja. Kalau dosanya kada diceritakan. Merinding pak kita. Gawian yang seolah-olah kada melanggar, tapi ini terjadi. Kalau sogok menyogok ini untuk mendapatkan seorang pemimpin yang baik, pasti kita tidak akan mendapat pemimpin yang baik. Karena mendapatkannya dengan melanggar hukum Allah Ta'ala. Melanggar hukum. Kada dapat. Pasti kada dapat pemimpin yang baik apabila pemimpin itu didapat lewat menyogok. Dan bisa aja simpulkan berapa macam tadi yang ulun sampaikan. Hati-hati, itu adalah kutukan Allah, laknat malaikat kepada orang-orang yang melakukan satu pelanggaran dan ingin sangat berat. Insya Allah kajian bulan akhir minggu keempat lah Pak Wahyudi, kita nanti temanya orang yang didoakan malaikat.
Nanti Pak Wahyudi katakan aja temanya orang yang didoakan malaikat. Hari ini orang yang dilaknat oleh malaikat. Kita butuh doa malaikat. Karena doanya didengar ijabah oleh Allah. Karena malaikat itu kada berdosa. Apa yang menghalangi doa kita kada kabul? Karena banyaknya kesalahan dan dosa. Ulun kembali menyampaikan mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.